Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maklum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Sadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa taraji, atbata ya jiratal alamin, ya uhailal juni wal karami wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa taraji, atbata ya jiratal alamin, ya uhailal juni wal karami wal karami. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maklum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Sadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa taraji, atbata ya jiratal alamin, ya uhailal juni wal karami wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa taraji, atbata ya jiratal alamin, ya uhailal juni wal karami wal karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagangnya, Sunan Ampel falsafah wali more, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat bebali pintune, Sunan Kalijogo wayangane, Sunan Muria ngemut tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo foto eling salawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini kita berada di Masjid Al Mukhlisin ya, di RT 02 RW 02 Kampung Pulau Kecil Lor, Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Pada saat ini tim dari Tilawati Quran Rocky ya sedang mengadakan bazar di daerah ini. Mungkin kita berbincang langsung dengan ketua tim Tilawati Quran kepada Ibu Ustazah Eni. Mungkin bisa dijelaskan Bu Eni. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Pak. Gimana kegiatannya pada siang hari ini nih? Alhamdulillah Ramai ya? kegiatan bazar murah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ini program kita setiap tahunnya menyambut bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kali ini bertepatan di Desa Tambelang. Luar biasa ibu-ibu. Terima kasih juga ibu-ibu yang alhamdulillah acara ini bisa berjalan dengan lancar. Antusias warga juga lumayan banyak ya Bu ya. Alhamdulillah. Tadi persiapannya gimana Bu nih dari kemarin sampai saat ini nih? Persiapannya Pak luar biasa Pak. Jadi kita tadi datang dengan 4 mobil ya Pak ya. Satu emang buat bawa barang, 3-nya untuk teman-teman semua dari Bekasi Barat, ada yang dari
Bekasi Timur juga ada, Cikarang Setu juga ada, luar biasa ibu-ibu semuanya. Semangat. Mungkin itu aja Pak. Oke, untuk yel-yelnya apa nih Bu? Yel-yelnya nih. Ya kita baca ini ya teman-teman ya. Ya, ayo, baca bareng-bareng. Yuk, tilawati PT Rocky Indonesia. Membiasakan membaca Al-Quran kehidupan bersosial. Luar biasa. Ini Bu Yani boleh nambahin nggak nih Bu Yani? Boleh. Aduh, ini grup tilawati nih, karyawan-karyawati Rocky gemar berbagi, rajin mengaji. Allah. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'a syani wa taraji al-fata ya jiratal alami ya wailal juni wal karami ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'a syani wa taraji al-fata ya jiratal alami ya wailal juni wal karami sunat kresek kandang ilmu dan kange sunan abel falsafah moni sunan kiri tambang dolanane sunan porang musisi gamelane sunan raja kepali pitune sunan kali joko wayangane sunan muria ngemutan isire sunan kudus gede toleransi re sunan gunung jati politike ayo foto pilih salawase ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'a syani wa taraji at-fata ya jiratal alami ya wailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'a syani wa taraji at-fata ya jiratal alami ya wailal judi wal karami Saya ulangi kembali instruksinya. Tarik nafas kembali. Tarik nafas dari perut ya Bu ya, sampai ke perut kerasa kita betul-betul narik nafas. Agar nanti udara yang masuk, oksigennya bisa terasa ke seluruh tubuh. Buang pelan-pelan lewat mulut. Dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bernafas udara yang tidak harus berbeli. Nah, yang ketiga, nikmat yang sering kita lupakan adalah apa? Usia atau umur. Apa Bu? Usia atau umur. Yang menjadi pembeda antara yang hidup dan yang wafat apa Bu? Ibu maaf, bedanya ibu yang duduk di majelis taklim sama ahli kubur yang sedang istirahat di alam kubur apa bedanya? Yang di alam kubur awalnya punya telinga? Punya. Yang di alam kubur awalnya punya mata? Punya kaki? Yang membedakan ibu lalu apa? Kenapa dia harus dikubur? Nyawa atau nafas atau usia. Karena apa? Kontrak ibu kerja di PT itu ada durasinya. Ya, Kakak ya. Kalau kontrak sekarang berapa bulan Kak? Kak Amel berapa bulan? 1 tahun ya. 4 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Tapi kontrak usia kita itu tidak ada yang tahu Bu. Ada yang usia baru 2 hari udah meninggal. Ada yang Masya Allah. Umi berapa Ibu Nenek usianya?
Oh, Masya Allah. Nggak apa-apa, nembak juga, Nek. Iya, 80. Nego halus, Nek, nggak apa-apa. Ah, Masya Allah. Sampingnya? Ah, Masya Allah. Ada yang sampai usia 80 dan 76. Usia atau umur kita itu adalah salah satu misteri. Kapan Allah mau cabut, kapan Allah mau ambil, itu tidak mengenal tempat dan waktu. Pengennya mah kayak orang-orang, Bu, ya, meninggalnya lagi sholat, amin, amin, meninggalnya lagi ngaji, amin. Tapi ternyata kalau orang Allah takdirkan meninggal dalam suul khotimah, dalam keadaan buruk, na'udzubillah min dzalik, itu merupakan ketentuan Allah. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya kita pengajian, dengan hadirnya kita ke majelis ilmu, itu ibarat orang mau jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan, pertama kali yang ibu siapin dari rumah apa, ayo? Lontong. Timbel, Masya Allah. Itu adalah bentuk apa, Bu? Bekal. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Bekal yang paling baik yang harus kita siapkan dalam perjalanan jauh kita pulang kampung menuju kampung akhirat adalah takwa. Watazawwadu, berbekallah kalian semua, fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang paling baik bukan timbel, bukan lontong, bukan bakwan, bukan ayam rica-rica. Tapi bekal yang paling baik adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah apa, Bu? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Udah berapa, Bu, tuh nikmat yang ada di sekeliling kita yang kerap kita lupakan. Ayo, yang nggak nulis biar ingat, yang nulis biar melengkapi. Yang pertama apa, Bu, tadi? Anggota tubuh yang sempurna. Yang kedua, nikmat udara di sekeliling kita, Masya Allah, gratis. Yang ketiga, usia atau nafas, ya, Bu, ya, yang membedakan ibu sama yang duduk di majelis taklim sama yang tidur di alam kubur adalah nafas. Ibu mau nggak dikubur sebelum nafasnya berhenti? Yang nggak mau kan? Makanya yang membedakan kita sama yang dikubur apa, Bu? Nafasnya. Kan kalau orang meninggal pertama kali dicek apanya? Denyut nadi atau nafasnya masih ada atau enggak, seperti itu. Maka ada, Bu, orang yang di dalam syair itu diperintahkan untuk kabir arba'an liwafati. Udah takbirin aja 4 kali kayak orang disolatin jenazah. Orangnya apa, Bu? Orang yang males. Di dunia nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau ibadah, maunya suka-suka, foya-foya, nggak mau ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang lalai, tidak mau mempersiapkan bekal untuk pulang ke negeri akhirat. Insya Allah yang ada di Majlis Taklim Al-Mukhlisin mah nggak ada yang begitu, amin, amin. Semuanya rajin ibadah, rajin ngaji, dan kalaupun nanti Allah ambil umur kita, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Ikan sepat, ikan gabus, lapar, Bu? Ikan sepat, ikan bagus. Ayo kita loncat, makin fokus. Siap ya? Ya, soalnya nanti ujung-ujung kalau ada pertanyaan nih, Bu ini udah datang nih, kode berarti. Kalau Bu ini udah datang, tandanya kita siap dibagi-bagi door prize. Oke. Cara tadi kan kita sudah menyebutkan, ya, Bu, ya, 3 nikmat yang ada di sekeliling kita yang kerap kita lupakan. Sekarang bagaimana kita memelihara nikmat-nikmat ini agar tidak terputus dari kita? Salah satu nikmat yang tadi berkaitan dengan kesehatan apa, Bu? Udara dan juga nafas. Bisa nggak, Bu, orang yang sehat walafiat, nggak sakit, nggak ada musibah, meninggal dalam keadaan sehat walafiat? Bisa? Bisa. Orang lagi ngerokok ada yang nggak batuk, lagi tidur habis, ya. Ada juga yang lagi tidur tahu-tahu nggak bangun lagi. Ada juga yang memang sakit lama. Ada juga yang lagi seger buger. Ada yang lagi ketawa. Ada yang lagi makan. Nah, cara kita memelihara nikmat-nikmat itu dengan apa? Menurut Imam Al-Ghazali, cara memelihara nikmat atau bersyukur itu dengan 3 hal.
Dengan berapa hal Bu? Berapa cara? 3. Yang pertama asyukru bil lisan, mengucapkan rasa syukur dengan lisan. Kalau kita dapat nikmat, dapat kebahagiaan, bilang apa Bu? Alhamdulillah. Kalau saya kasih snack nih, misalnya saya kasih snack ke Bu ini, siapa sampingnya Kak Amel? Kak Nabila. Bu ini belum dapat ya, saya kasih Kak Nabila udah kelihatan. Saya kasih ke Bu ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya, terima kasih ya Allah. Pertama, kita bilang terima kasih kepada yang memberikan manusia. Kedua, kita bilang alhamdulillah. Kenapa harus ada wasilah terima kasih kepada manusia? Kata Rasul, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih atas atau kepada orang yang menjadi wasilah rezeki kita dari Allah, itu sama saja tidak bersyukur kepada Allah. Kalau kepada sesama manusia kita bilangnya apa Bu? Terima kasih. Jawabannya apa Bu? Sama-sama, kembali kasih dan sejenisnya sesuai daerah yang berlaku. Ya. Kalau di sini bilangnya apa kalau terima kasih? Matur nuwun apa? Apa kesuwun? Terima kasih. Sama, terima kasih. Jawabnya apa Bu? Sama-sama, alhamdulillah. Ya, itu cara bersyukur dengan lisan. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya Bu? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, itu cara syukur pakai syukru bil arkan, bersyukur dengan tindakan atau dengan kita. Ya, bersyukur dengan tindakan. Kira-kira kalau nanti Ibu dapat berpes nih, misalnya dari Bu ini beras 10 liter, apakah Ibu bersedia memberikan kepada tetangga atau kepada saudara yang membutuhkan ya barang 7 liter mail saja ketawa. Kebanyakan atau kalau saya 3 liter. Ragu-ragu berbagi kalau dapat rezeki, siap berbagi nggak? Nenek nih misalnya nanti dapat amin door prize-nya misalnya ya. Misalnya door prize dapat snack nih ya, dapat snack. Nenek udah ada snacknya? Ada. Kira-kira nenek snacknya dimakan habis buat sendiri apa dibawa pulang buat cucu? Masya Allah, nenek sayang banget sama cucunya, punya rezeki dibagi lagi buat cucunya. Tapi kalau ibu-ibu nanti dapat door prize nih, jawab pertanyaan saya, dapat door prize uang tunai 200.000 rupiah, rela bagi sampingnya? TikTok. Mikir dulu cenah, soalnya yang jawab sendirian. Kecuali kalau jawabnya bareng-bareng, kelompok ya Bu ya. Itu salah satu contohnya. Adapun misalnya nanti Ibu mau berbagi kepada siapa, kepada saudara, tetangga, keluarga, itu adalah hak Ibu ya. Kemudian salah satu ciri kita bersyukur dengan tindakan adalah menjauhkan diri dari sifat kikir dan dosa. Kenapa saya bilang menjauhkan sifat kikir dulu, bukan dosa dulu? Karena orang kikir itu akan memicu dosa-dosa yang lainnya. Mengapa demikian? Karena di hati orang kikir itu ada dunia. Dia merasa harta boleh saya cari capek, makanya dia enggan untuk berbagi. Nauzubillah min dzalik. Sedikit Bu, kalau banyak bisa buat berbagi jadi apa? Jadi barokah. Tapi kalau banyak enggak dibagi, enggak barokah, jadinya apa? Jadi sampah. Sampah di mana? Di hati. Akhirnya apa? Kita hidup hanya takut kehilangan harta. Padahal semakin banyak yang kita keluarkan, logikanya seperti keran. Ibu tahu air keran? Keran diputar makin kecil, keluar airnya makin besar apa kecil?
Kecil. Tapi kalau ibu buka keran, diputar makin besar, airnya yang keluar kecil apa besar? Artinya apa? Kalau ibu mau dapat rezeki besar, berbagilah, keluarkanlah sebanyak-banyaknya. Deketin bu yang punya catatan 8 jam dapat surprise tuh dia. Kali ini kecipratan, ya, amin katanya. Ya, kemudian yang ketiga adalah bersyukur dengan amalan hati. Contohnya apa? Kita ikhlas, ridho, qanaah dengan yang menjadi takaran rezeki kita. Ibu iri nggak lihat tetangga punya Alphard? Iri, jujur bagus. Ya jangankan Alphard ya, tetangga punya PCX aja kita puyeng. Padahal mah nggak usah puyeng bu. Ntar kan kalau ibu baik sama dia, ibu nggak julid, ngerti julid ya? Ibu nggak julid, kalau suatu saat ibu awal saya sebut depan kita kelihatannya cukup, hartanya berlimpah, ujiannya juga nggak main-main, tapi dia pintar menutupi ujiannya sehingga seakan Allah berapa tuh invest masih aja mukanya. Tua sedikit lalu bangkrut, pusing, bahkan stres, naudzubillah min dari banyak terjadi di kalangan sekitar kita. Tapi mudah-mudahan di sini nggak ada ya, insya Allah di sini soleh-solehah semua, amin, amin. Dan yang paling sering adalah kita memendam kekesalan yang ternyata bibitnya kita sendiri yang pelihara. Kalau ibu nanam bibit cabai, jadi apa bu? Mungkin nggak kita nanam bibit cabai jadinya tomat? Nggak mungkin. Sekarang saya analogikan, ibu bawa satu air ini, air aqua, satu aja. Ibu bawa kemana aja ibu pergi? Bawa ibu ke kamar mandi, bawa ke pasar, bawa anterin anak ke sekolah, bawa dan lain sebagainya. Berat? Berat nggak? Nggak. Ada yang bilang berat, ada yang bilang enggak. Berat nggak kira-kira? Kalau yang dibawa sama kita satu dus? Berat bu. Makanya kalau kita ibaratkan satu botol ini adalah satu keburukan yang kita bawa di dalam hati kita, akhirnya kita apa? Berat. Apalagi kalau ada satu dus ini 40 isinya. Coba bu lihat, bener nggak? Ibu tolong lihat, bener nggak 40 dus, satu dus 40 ini? 48, nah kurang lebih gitu ya, 48. Kalau kita bawa 48 keburukan dalam hati kita, boleh jadi kita masih berat untuk melaksanakan hidup. Karena apa? Kebanyakan kotornya di dalam hati kita. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ibu tanam tomat aja di dalam hatinya. Biar apa? Yang keluar juga dari mulut ibu tomat. Tomat enak? Enak buat nyambel, ya bu. Manis. Kalau ibu tanam cabai, tanamnya di belakang rumah, jangan di hati. Kenapa? Panas, pedes. Tanamnya di belakang rumah,
Kalau panen 2-3 biji, 5 biji, 6 biji kasih tetangga. Manfaat, maslahat buat nyambel juga enak. Artinya apa? Yang ditanam di hati kita adalah yang baik, yang bermaslahat, yang akan menjadi pancaran, yang akan menjadi pantulan apa yang di hati kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, ini tambahan perkataan Imam Al-Ghazali, ini dari saya, lanjutkan rantai kebaikan itu, jangan putus di ibu. Ibu punya sepeda, bisa petik sepeda, bisa? Oke. Ada rantainya? Oke. Kalau rantainya putus, sepedanya bisa jalan nggak? Nah, kalau ibu mau kebaikan ibu terus ngalir pahalanya, maka rantai kebaikan ibu jangan putus di ibu. Makanya tadi saya bilang, kalau ibu dapat sembako gratis, ya kira-kira kalau misalnya beli telur sekilo, kasihlah orang tua yang masih punya orang tua. Barang 3 butir mah, syukur-syukur dikasih matangnya, ya. Atau lain sebagainya. Artinya sisihkan dari rezeki kita untuk orang lain yang memang membutuhkan. Rantai kebaikan itu jangan putus di ibu. Ayo terus ibu sambung, biar sama-sama rantainya kita kayuh, kita sampai kepada tujuan kita bersama, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu menjadi tabungan kita menuju surga. Ya, oke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang waktunya door prize, Bu, ya. Waktunya door prize kita serahkan ke Ibu Eni. Ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau nanya dulu, Bu, apa langsung door prize? Ada yang mau nanya, Ibu-ibu? Silakan. Oke, saya ulangi deh. Ada berapa tadi cara kita bersyukur? 3. Menurut siapa? Imam Al-Ghazali. Yang pertama, asyukru bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Yang kedua, asyukru bil arkan, mengucapkan melakukan dengan tindakan. Yang ketiga, asyukru bil qalbi, mengucapkan syukur dengan dengan amalia hati. Nah, adapun yang keempat dari saya ini tambahannya, menjaga rantai kebaikan agar jangan putus di kita. Ya, Bu, ya. Menanam keburukan di dalam hati sama saja dengan kita membawa beban kehidupan. Yang ada kita malah berat menjalani hidup, tidak bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kalau tidak dicukupkan, kita langsung lanjut ke door prize. Nanya nggak, Bu? Oh, paham semua berarti. Alhamdulillah. Mangga Beni. Ibu-ibu siap-siap nih, Bu ini udah hitung-hitung. Saya tutup dulu nggak, Mas? Baik, biar ibu-ibunya fokus. Jadi kita sama-sama berdoa dulu ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taytana. Allahumma ihfazna wa iyyahum fi kanafika wa amalika wa 'iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa li'ainin wa jibagin wa syarrin wa hasadin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salamah wa haqqina ya Allah bit taqwa wal istiqamah wa 'aidna min mujibatin nadamah fil hali wal mali wal ma'ad innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah
innaka sami'ud du'a. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu En, mangga Bu En. Saya izin turun ya. Ini mic Ibu. Ini apa, Bu? Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sebelumnya kita perkenalkan saya yang dua. Sebelumnya perkenalan dulu, kita teman-teman saya di situ saya Bu, perkenalkan saya Irfan, yang untuk berusaha perkenalan dulu dari awal sampai akhir. Sebelumnya perkenalkan dulu kepada saya ini. Saya juga harapan mungkin ibu kalau ada sedikit saya gitu ya. Atau mungkin mampu di rumah saya juga. Terima kasih Bu Eni. Terima kasih gini. Karena emang waktunya tadi rencananya jam 10 kita udah selesai, kita harus bazar langsung, tapi karena emang keterlambatan kami juga hadir ke sini, jadinya mungkin acaranya agak mundur ya Bu. Mungkin yang pertama saya mohon perwakilan dari Majelis Talim Al-Mukhlisin, ketua Majelis Talimnya, disilakan ke sini dulu Bu. Terus ini ada penghargaan untuk ibu-ibu yang hadir ngaji ya Bu ya, rajin hadir ngaji. Saya panggilkan Ibu Halimah dan Ibu Eri, mohon maju ke depan. Ibu Halimah dan Ibu Eri. Ibu Ila, minta tolong Bu. Sini Bu. Ibu Eri. Siapa? Oh, Masya Allah. Ini yang penghargaannya. Oke. Yang penghargaan ini yang buat infak Majelis musolanya. Talim. Di tengah kali Bu ya? Sini monggo Bu, monggo Bu. Ini beliau-beliau ini ya Bu ya, Bu Eri dan Ibu Halimah. Beliau-beliau adalah contoh dari kita ya Bu ya, di usia beliau yang mungkin sudah tidak muda lagi. Beliau rajin hadir ke majelis ilmu, menjadi contoh buat kita semua. Karena emang apa sih Bu yang kita cari di dunia ya Bu ya, kecuali kita beribadah kepada Allah, menuntut ilmu sampai maut mencakar kita ya Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Halimah, Ibu Eri. Ini Ibu Eri ya? Oh, Ibu Halimah, Ibu Eri, terima kasih. Terima kasih Ibu telah menginspirasi ibu-ibu semua. Mudah-mudahan dengan adanya Ibu di sini menjadi motivasi buat ibu-ibu yang lain. Ibu terima ala kadarnya ya Bu ya. Jangan dinilai isinya, cuman mudah-mudahan bermanfaat. Nah, itu buat majelis talim sekalian. Monggo Bu. Ayo Bu, izinin Bu. Nah, ayo Bu. Biar tahu ya Bu ya. Yuk. Nah, terima kasih Bu, monggo. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Monggo. Ibu, ini masih ada hadiah kecil-kecilan buat ibu-ibu semua. Cuman kalau kita tanya-tanyaan lama ya Bu ya. Saya saring aja ya Bu ya. Hari ini yang semalam sholat tahajud siapa? Nggak banyak kan? Jujur ya Bu, jujur. Nah, sholat tahajud ditambah ngaji Al-Quran nggak Bu? Ngaji dulu yang tahajud. Ada sana ya Bu? 4 ya Bu? Berapa? 5. Ada lagi? Monggo Bu. Monggo Bu, ke sana Bu. Ke sana Bu, geser Bu, maaf Bu. Ibu, dari yang sholat tahajud semalam, ada nggak yang semalam dari tahajud sampai subuh sampai pagi ini yang membaca Al-Quran? Ada berapa? Pisahin lagi Bu, pisahin sebelah sono. 2 ya. Ada lagi nggak yang sebelum
Iya. Yang sebelum sholat subuhnya qobliyah dulu siapa? Ada? Qobliyah dulu ya. Qobliyah dulu ada? Ada Bu? Qobliyah subuh ya? Ada sini Bu. Ngumpul sini Bu, ngumpul di sini. Ibu enggak ya? Sini Bu. Qobliyah subuh? Oh, dia juga. Udah, sama Bu ya 4. Dan tambah lagi yang hari ini udah sholat duha siapa? Duha ya. Berarti ini Mbak ini semuanya tadi ya Mbak ya. Mbak sama Ibu 3 ini semuanya ya? Tadi semuanya kasih Mbak Nur. Kasih hadiah yang ini Bu. Bukan yang agak pisau. Ibu, saya kasih kesempatan milih mau pisau 1 set apa tempat mana Mbak Bu yang itu Bu? Apa ini 1 lusin? Apa tambah teko beranak tuh, tekonya beranak. Milih Bu, yang tadi sholat semuanya dilakuin semua. Milih Bu. Tekonya ngelahirin Bu. Tekonya ngelahirin di dalam ada anaknya. Awas Bu. Saya Tahajud, duha, terus tadi qobliyah sama ngaji Al-Quran. Ada 4 macam yang semua. Silakan Bu, milih Bu. Sana Bu. Ini sendok nggak usah. Ini Bu. Yang duha. Monggo Bu, milih aja Bu. Langsung aja milih. Yang mana Ibu? Ini teko Nah ini tadi yang ini juga ya Bu ya, milih Bu, silakan Bu, sisanya milih Bu, ini Bu. Milih Bu, silakan Bu. Mau yang mana milih? Ini hadiahnya mau yang mana? Ini pisau. Ini enak kan nih pisau. Nah Ibu, mana Bu? Ibu mau teko apa? Ini piring. Enaknya. Ini. Ini buat acara nih. Kalau buat acara yasinan apa ini enak ini. Nah udah Ibu ya, masih ada sisa 4 lagi Bu. 4 lagi. Hari ini Bu apa ya? Ya udah. Boleh tadinya diangkat dong. Masya Allah, Ibu terima kasih ya Bu, terima kasih. Bukan maksud kita untuk Ibu ria atau apa enggak Bu, cuman karena kita buru-buru kita ambil yang itu aja Bu ya. Terima kasih Ibu, terima kasih. Masih ada 4 lagi Bu, kira-kira apa nih ya Bu? Iya, sama-sama. Ibu-ibu, sebelum berangkat ke sini, tadi yang pamitan cium tangan suaminya siapa Bu? Cium tangan ya Bu, maju. Situ nggak ikut. 4. Ayo, yang belum ke sini, cium tangan suaminya. Ayo. Cium tangan suaminya Bu, cium tangan suaminya. Ayo kasih Mbak. Ini luar biasa nih Bu, luar biasa. Hah? Ada 5. Berapa? Ada lagi, nih. Ini siapa? Ada lagi Bu, yang cium tangan Bu, cium tangan. Ada yang cium tangan lagi. Ayo. Ayo. Ini masih ada nih Bu, masih ada sendok nih Bu. Gak ada lakinya. Ayo, ikut Bu. Berangkat ke sini kali Bu, buat yang 10 aja. Yang 10 kasih. Kan udah dapet itu, udah dapet terima juga aja. Ibu, ayo Bu. Ada 3 lagi Bu, 3 lagi. Ada 3 lagi nggak apa-apa ya Bu, walaupun cuma sendok ya Bu ya. Ayo Bu. Kenapa Bu? Suami. Ya udah yang nggak ada suami kasih, yang nggak ada suami aja Bu. Yang nggak ada suaminya kasih, yang nggak ada suaminya. Lah mau cium tangan siapa ya Bu ya? Orang nggak ada suaminya. Loh banyak kan ternyata. Ambilin minyak goreng Mbak. Kurang berapa Bu? Kurang berapa? Ambilin minyak goreng 3. Ada berapa? 3. 4 minyak.
permisi Bu. Ibu, sebentar Bu. Ibu, ini cium tangan suami ya Bu, bukan cium tangan tetangga ya Bu. Ini Bu, tadi yang belum kebagian mana? Ini, nah ini jadi banyak banget Bu, bener cium tangan suami Bu. Ini yang apa? Oh janda. Sini. Saya mbak. Bentar Bu. 1. Udah banyak banget ya Bu. 1. Oh iya, ini Bu. 1, 2, 3, 4 lagi. Ini juga Bu. Nah jandanya banyak ya Bu ya. Ya Allah. Minyak lagi. Bu, tapi janda beneran kan Bu ya? Janda bener Bu? Iya bener. Ya kasih. Ibu, yang udah ya Bu, Udah Bu ya, Udah monggo. Terima kasih ibu-ibu semua, terima kasih. Monggo balik lagi. Ada Bu yang belum Bu? Mbak Wi. Itu Bu kesana ya Bu. Nah, janda banyak ternyata. Harusnya tadi yang udah dapat yang duluan, tapi nyuruh terus Bu, udah enak orangnya disuruh maju terus. pilih saja tadi yang belum dapat Udah itu. Ibu-ibu, terima kasih semua Ibu. Ini cuma hiburan ya Bu ya, bukan berarti kita mengeksploitasi janda ya Bu, enggak ya Bu ya. Karena emang terbatas ya Bu ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi bukan berarti tadi kita nunjuk siapa yang sholat tahajud, siapa yang sudah ngaji, siapa yang sudah qobliyah subuh. Jadi bukannya kita ini Bu ya, tapi karena emang waktu terbatas, kita hanya waktu cepat. Jadi kalau misalkan saya kasih tanya pertanyaan satu-satu mungkin waktunya lebih lama lagi ya Bu ya. Jadi mungkin terima kasih ibu-ibu semua. Mudah-mudahan kegiatan ini berikutnya berjalan dengan lancar juga. Terima kasih ke ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya ke kita semua. Berikutnya saya kembalikan ke pembawa acara untuk penutupan acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.